Sebelum masuki Yerusalem kuno, kenalilah dulu wilayah Yerusalem ini, di mana wilayah Yerusalem kuno dibagi 4 wilayah, yaitu bagian timur, bagian barat, dan bagian atas, serta bagian bawah. Nah, kali ini, video Markus Prasojo akan membahas seputar perjalanan ziarah Holy Land. Simak berita lengkapnya di serial video berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai, tolong subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di sisi tembok bagian utara ada pintu Damaskus dan pintu gerbang Herod. Di tembok bagian selatan terdapat pintu gerbang Sion dan pintu gerbang Dung. Di sisi tembok bagian timur terdapat pintu gerbang Lion dan pintu gerbang emas atau golden yang ditutup. Di sisi tembok barat ada pintu Java Gate dan pintu New Gate. Lihat video selanjutnya karena akan dijelaskan maksud dan tujuan pintu gerbang itu dibuat. Ada 2 pintu gerbang di sisi utara tembok Yerusalem kuno. Yang pertama gerbang Damaskus, yang kedua gerbang Herod. Gerbang Damaskus terlihat paling besar dan megah. Untuk menuju gerbang harus melewati beberapa tangga ke bawah. Pintu gerbang Damaskus posisinya menghadap ke utara. Dari luar gerbang ini terbentang jalan menuju ke wilayah Samaria, Galilea, Nazaret, atau bagian Israel Utara. Dan pintu gerbang Damaskus ini adalah pintu masuk wilayah daerah Yerusalem, mayoritas adalah orang Muslim. Saat ini gerbang Damaskus adalah gerbang yang paling ramai dan termegah karena terdapat pasar di dalam pintu gerbang. Yang kedua, pintu gerbang
gerbang Herop. Pintu gerbang Herop ini sama dengan pintu gerbang Herodes yang terletak di bagian utara Yerusalem. Gerbang ini juga sering disebut juga gerbang bunga karena ada dekorasi di atas gerbang berbentuk bunga. Sisi selatan Yerusalem kuno terdapat dua pintu gerbang, yaitu yang pertama bernama Dungkit. Dung artinya sampah atau kotoran. Jika kita lewat pintu Dungkit, kita sudah masuk wilayah bangsa Yahudi. Jadi mudah kita untuk menemukan tembok ratapan. Gerbang Dung letaknya berada di selatan, sedikit ke timur dari kota tua Yerusalem. Secara pasti belum diketahui mengapa gerbang ini dinamakan Gerbang Dung, karena letaknya di belakang. Pada masa itu rakyat Yahudi sering membuang kotoran atau sampah melalui pintu tersebut. Lewat gate Dung atau pintu Dung ini adalah jalur yang cepat kita bisa menuju ke tembok barat atau tembok ratapan. Pintu kedua, sisi selatan dari tembok Yerusalem kuno adalah Sion Gate. Ciri-ciri gerbang Sion adalah dinding-dinding di pintu gerbang banyak lubang atau rusak, karena di tempat ini dulu terjadi perperangan yang dahsyat antara Arab dan orang Yahudi. Ciri yang kedua adalah besi melintang yang ada di pintu yang menandakan sebagai darah anak domba. Dan juga pintu Sion ini mengarah ke arah kuburan dari Raja Daud. Selain itu, Sion Gate, pintu ini juga mengarah ke arah luar, yaitu ke Bukit Sion. Ada dua pintu gerbang di sisi timur kota Yerusalem kuno. Yang pertama disebut pintu gerbang emas atau Golden Gate. Gerbang ini ditutup tahun 810 oleh mayoritas muslim dan dibuka kembali pada tahun 1102 oleh tentara salib, dan ditutup kembali setelah Saladin merebut Yerusalem pada tahun 1187, dan akhirnya pada tahun 1541 Sultan Ottoman menutupnya dengan tembok sampai hari ini. Menurut tradisi Muslim,
Gerbang ini dikenal juga dengan gerbang kehidupan kekal karena dua pintu gerbang ganda memiliki nama sendiri-sendiri. Gerbang rahmat untuk pintu yang sebelah selatan, dan gerbang tobat atau disebut juga dengan gerbang pertobatan untuk pintu sebelah utara. Pintu gerbang yang kedua sisi timur dinamakan pintu gerbang Lion, yang dimana gerbang ini memiliki berbagai macam nama. Salah satunya adalah pintu gerbang domba atau juga disebut pintu gerbang Stefanus, karena di pintu gerbang ini dulu pernah terjadi suatu peristiwa martir Santo Stefanus mati karena dirajam oleh orang Yahudi. Ada dua pintu gerbang di sisi barat Yerusalem kuno. Yang pertama adalah Jaffa Gate dan yang kedua adalah New Gate. Jaffa Gate. Sekarang di luar pintu gerbang ada jalan yang membentang. Jalan itu bisa tembus ke ibu kota Tel Aviv dan pelabuhan modern yaitu Haifa. Pintu gerbang Jaffa merupakan pintu gerbang utama karena jalan yang membentang dari pintu gerbang langsung mengarah ke laut, yaitu pelabuhan Jaffa atau juga disebut dengan Jova. Jaffa Gate tahun 1800-an dianggap sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan kota Yerusalem baru atau modern dengan kota Yerusalem kuno ini. Hampir semua tamu-tamu penting yang berkunjung ke kota Yerusalem kuno akan memasuki pintu Jaffa ini. Pintu gerbang New Gate. Kenapa disebut pintu gerbang New Gate atau baru? Memang pintu ini baru dibuat tahun 1800-an. Fungsi pintu gerbang ini adalah untuk jalan pintas agar orang mudah masuk ke wilayah Yerusalem Kristen, atau juga sebagai jalan tembus ke wilayah orang Kristen.